mengetahui apa itu kerangka analisis kebijakan publik, maka sebaiknya kita mengenali terlebih dahulu mengenai analisis kebijakan. Menurut William Endang tahun 2000 mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. Yang selanjutnya mengenai analisis kebijakan publik. Analisis kebijakan publik merupakan ilmu terapan yang mempunyai tujuan memberikan rekomendasi kebijakan kepada policy maker untuk memecahkan masalah-masalah publik. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan publik yang diambil merupakan alternatif yang tepat untuk memecahkan masalah publik yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Dalam hal analisis kebijakan publik, tentunya memiliki tujuan tersendiri, yaitu kebijakan publik dibuat untuk memecahkan masalah publik yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Masalah tersebut begitu banyak macam, variasi, dan intensitasnya. Baik, yang selanjutnya, menurut William Endang tahun 2000, membedakan 3 bentuk utama analisis kebijakan publik, yaitu terbagi menjadi analisis kebijakan prospektif, kedua, analisis kebijakan yang terintegritas, ketiga, analisis kebijakan retrospektif. Aspek analisis kebijakan publik. Ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan ketika menganalisis suatu kebijakan menurut Manazir tahun 2023. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, perumusan kebijakan. Ketiga, adopsi kebijakan. Keempat, implementasi kebijakan. Kelima, evaluasi kebijakan. Dan yang terakhir, proses pengambilan kebijakan. Lalu ada gaya analisis kebijakan. Yang pertama ada gaya rasional, kedua gaya argumentatif, ketiga gaya partisipatif, keempat gaya konsultasi klien, yang kelima gaya proses, keenam gaya interaktif. Selanjutnya yaitu cakupan analisis kebijakan. Terdapat 4 komponen inti yang saling terhubung dan 4 elemen pendukung di sekitar komponen inti. Dalam diagram ini menunjukkan bahwa analisis kebijakan adalah suatu proses yang siklis dan saling terhubung, di mana setiap komponen saling mempengaruhi dan didukung oleh berbagai elemen eksternal. Yang selanjutnya yaitu kerangka kebijakan publik. Kerangka kebijakan publik adalah kerangka yang digunakan untuk mengembangkan, menganalisis, dan mengevaluasi kebijakan publik. Struktur ini mencakup berbagai elemen yang saling terkait. Kerangka kebijakan publik mencakup proses, perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang melibatkan berbagai aktor dan variabel. Ini termasuk tujuan, sumber daya, dan analisis masalah untuk mencapai hasil yang efektif dan adil dalam pengambilan keputusan publik. Yang selanjutnya yaitu kerangka analisis kebijakan publik. Kerangka analisis kebijakan publik adalah alat yang digunakan untuk menilai sejauh mana pernyataan kebijakan mencapai hasil yang diinginkan. Kerangka analisis kebijakan mencakup berbagai elemen seperti aksesibilitas, konteks, tujuan, sumber daya, pemantauan, dan evaluasi, serta kapasitas dan keterlibatan publik. Kerangka analisis kebijakan publik yang dirancang untuk menganalisis dampak kebijakan yang diambil dapat berfokus pada 2 aspek utama, yaitu faktor keadilan sosial dan jenis kerugian yang mungkin terjadi. Kerangka kerja ini dikembangkan secara berulang melalui penerapan dan pengujian menggunakan tinjauan sistematis, studi epidemiologi, dan analisis kebijakan. Sebuah kerangka analisis kebijakan yang menekankan pentingnya pendekatan yang mempertimbangkan kebaruan kebijakan dibandingkan instrumen kebijakan individual. Pendekatan ini berakar pada institusionalisme historis dan pilihan rasional, serta menggabungkan ide-ide dari teori keseimbangan bersela. Kerangka analisis kebijakan di era global menekankan beberapa komponen penting, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan berbasis data dan analis, pembelajaran lintas nasional, dan pentingnya kerangka teoritis.